Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerdas, ketemu lagi di Insight Science Bang Jack. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat cerdas, seperti biasa, Insight Science akan mengupas nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam atau di balik satu konsep ilmu pengetahuan. Dan kali ini kita berada di tepi kolam ikan sederhana, kolam kecil, sambil kita bersedekah pagi memberi makan ikan-ikan, ya. Wah, menyenangkan sekali, ya. Sambil menghilangkan kepenatan, refreshing setelah rutinitas kegiatan seharian. Nah, di kolam kecil ini kita ada satu aliran air dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang tidak terpakai untuk membuat filter atau penyaring air, ya. Kalau airnya jernih, ikan-ikannya akan sehat, cepat besar, dan juga kalau dibakar, digoreng, besar banget dong. Nah, sobat cerdas, melihat aliran air, kita kemudian teringat dengan satu pelajaran IPA di SD, yaitu tentang debit, ya. Debit. Di pelajaran SD waktu itu dikatakan bahwa debit itu adalah banyaknya aliran air atau volume, ya, volume di dalam setiap satuan waktu, ya. Jadi kalau volume itu bisa liter, bisa meter kubik, ya, waktunya itu bisa detik, bisa menit, bisa jam, bisa hari, ya. Maka biasanya debit dinyatakan dalam liter per detik atau meter kubik per menit, meter kubik per jam, nah seperti itu. Nah, banyaknya aliran air, nah ini volume, ya. Semakin besar aliran airnya, maka semakin besar debitnya, ya. Jadi kalau dalam satu waktu aliran airnya besar, maka dikatakan debitnya besar. Dalam satuan waktu jumlah yang mengalir kecil, maka dikatakan debitnya. Dari konsep debit ini, sobat cerdas, kita bisa mengambil suatu pelajaran, ya. Semakin besar jumlah aliran airnya, semakin besar debitnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu punya peluang-peluang untuk berkarya, untuk beramal soleh, ya. Nah, kita punya waktu yang sama. Dalam satu hari satu malam 24 jam, ya, semua orang sama. Nah, tapi ada di antara kita yang bisa memanfaatkan 24 jam itu untuk banyak karya, untuk banyak amal soleh, sementara orang lain memanfaatkan 24 jam hanya dengan sedikit saja karya, sedikit amal soleh, sedikit buah pekerjaan. Nah, tentu saja orang yang lebih banyak amal solehnya di dalam satu satuan waktu ini lebih produktif dibanding dengan orang yang dalam satu satuan waktu amal solehnya cuma sedikit. Kalau di dalam aliran ada debit, maka kita ada produktivitas amal soleh. Semakin banyak amal soleh bisa dikerjakan dalam satu satuan waktu, maka semakin besar produktivitas seseorang. Dan seorang muslim pasti punya semangat yang bagus untuk produktif, untuk lebih banyak amal soleh, ya. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah stimulus, menyemangati kita untuk banyak beramal soleh karena akan menjadi orang-orang yang beruntung. Contohnya di surah Al-Asr, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, Allah bersumpah, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Satu kunci untuk menjadi orang-orang yang tidak rugi, menjadi orang-orang yang beruntung adalah beriman dan banyak beramal soleh. Produktivitas amal soleh ini akan membuat keuntungan lebih besar, ya. Semakin besar produktivitas amal solehnya, semakin besar keuntungannya. Sobat cerdas, mari kita berhindar dari
kondisi orang-orang yang rugi untuk mencapai kondisi orang-orang yang beruntung dengan meningkatkan produktivitas kita. Debit amal soleh kita besarkan dalam setiap satu satuan waktu. Banyak berzikir, membaca Al-Quran, juga amal-amal soleh dan karya-karya yang lain. Meningkatkan produktivitas amal soleh dengan amalan-amalan yang nilainya luar biasa. Konsep debit mengajarkan kita untuk produktif dalam amal soleh. Semoga menjadi orang-orang yang beruntung. Sekian Insight Sign kali ini. Jumpa lagi nanti di Insight Sign berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.